Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bisa bertemu dalam pelajaran Al-Islam tentunya. Oke, sebelumnya kita sudah belajar tentang pengertian daripada ibadah haji dan keutamaannya. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang manfaat ibadah haji. Jadi apa saja sih manfaat daripada ibadah haji? Maka silahkan disimak ya baik-baik supaya kita bisa paham ya. Oke, langsung saja kita ke materi. Manfaat ibadah haji ya. Apa saja sih manfaat dari ibadah haji? Nah, yang pertama yaitu pelaksanaan ibadah haji mengingatkan pelakunya akan perjalanan para nabi yang dimulai dari Nabi Ibrahim alaihissalam sampai dengan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Jadi, manfaat ibadah haji yang pertama ialah ya, supaya kita mengingatkan pelakunya ya, yaitu yang dimulai daripada Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga sampai dengan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam ya, yang mana pernah kita dengar dulu ya, ketika ya, ada segerombolan pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha ya waktu itu, maka Allah menurunkan bantuannya yaitu dengan mengutus burung yang membawa batu-batu dari neraka yang sangat panas, yang mana burung-burung itu melempari batu-batu tentara bergajah itu dengan batu-batu yang sangat panas, dan akhirnya tentara bergajah pun mundur ya karena tidak bisa melawan panasnya batu tersebut. Nah, ini terjadi pada zaman Nabi Ibrahim kalau nggak salah ya. Yang mana sebelumnya ya, yang membuat Ka'bah ya, yang pertama itu adalah Nabi Ibrahim dan putranya siapa? Nabi Ismail, yang mana perjuangannya sangat hebat ya, dengan ikhtiarnya ya, sehingga sampai mempertahankan Ka'bah supaya tidak dihancurkan oleh orang-orang Quraisy pada zamannya. Oke, selanjutnya manfaat yang kedua yaitu berkumpulnya seluruh jamaah haji dalam satu tempat dari segala penjuru dunia dengan pakaian yang sama ya. Pakaian yang sama yaitu pakaiannya berwarna putih ya, atau baju ihram, menunjukkan bahwa umat Islam itu adalah umat yang satu, tidak berpecah belah dan saling bersaudara satu dengan yang lainnya. Jadi, ketika ibadah haji berlangsung di sana sudah tidak ada perbedaan ya antara yang kaya dengan si miskin, antara pejabat ya dengan rakyatnya, semuanya sama di sisi Allah, itu sama, yaitu apa? Umat Islam. Yang membedakannya adalah ketakwaannya ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Oke, lanjut. Manfaat yang ketiga yaitu ibadah haji merupakan kesempatan yang sangat berharga untuk meninggalkan segala kemaksiatan yang biasa dilakukan sebelumnya atau kebiasaan-kebiasaan yang buruk lainnya. Nah, ibadah haji ya, ketika kita melaksanakan ibadah haji, maka kita meninggalkan segala kebiasaan-kebiasaan buruk yang sebelumnya kita lakukan sebelum melaksanakan ibadah haji ya. Jadi ketika kita berada di Mekah melaksanakan ibadah haji, yang ada di sana hanyalah apa? Satu, hanya untuk beribadah kepada Allah, berpasrah kepada Allah, tidak bisa berkata yang kotor, tidak bisa melakukan hal-hal yang buruk, apalagi maksiat di sana tidak boleh ya. Karena apa? Kalau kita melakukan hal-hal yang tidak baik, maka kita terkena dam ya, atau denda. Oke, selanjutnya yang keempat yaitu menghilangkan sifat sombong pada orang kaya yang melaksanakan ibadah haji dengan memandang bahwa semua orang Islam adalah sama ya. Ibarat mata sisir yang rata, tidak ada perbedaan di sisi Allah kecuali ketakwaannya. Jadi seperti yang sudah jelaskan tadi, di sana tidak ada yang namanya perbedaan antara orang kaya, orang miskin, antara pemimpin dengan rakyat, pokoknya semuanya sama. Yang berbeda hanya ketakwaannya saja ya. Yang bertakwa, yang benar-benar berusaha berjuang ya untuk melaksanakan ibadah haji, maka ia yang akan mendapatkan haji mabrur. Tetapi barang siapa yang
takwanya kurang, melanggar dan sebagainya, maka hajinya mungkin bisa gagal ya, atau mungkin bisa menjadi haji yang tidak mabrur ya. Ya, sedangkan yang kita harapkan adalah menjadi haji yang mabrur, yaitu haji yang diterima oleh Allah. Oke, selanjutnya yang kelima ialah pelaksanaan ibadah haji akan menghasilkan buah yang manis, yaitu takwa kepada Allah. Kenapa setelah melaksanakan ibadah haji kok menghasilkan buah yang manis, yaitu takwa kepada Allah ya? Karena setelah kita menjalankan ibadah haji, maka kita dituntut untuk menjadi orang yang lebih baik ya. Kenapa harus menjadi orang yang lebih baik? Kenapa ya? Karena ketika kita menjalankan ibadah haji, semuanya di sana sudah istilahnya, semua dosa-dosa kita sudah diampuni ya. Segala apa yang kita lakukan sebelum berangkat haji, yang sebelumnya kita melaksanakan misalnya maksiat, dosa, kayak misalnya menggunjing orang, ngomongin orang, hibah, semuanya dihapus. Dan tetapi tidak langsung dihapus, yaitu dengan apa? Misalnya ya, sebelum kita berangkat haji, kita pernah nih menyiksa binatang ya, kita malah menginjak atau melemparnya atau menendangnya, maka ketika kita ibadah haji, pasti ya semua perbuatan kita dibalas oleh Allah ya, dengan balasan yang setimpal. Jadi kita untuk mendapatkan gelar haji mabrur, semuanya dengan proses yang sangat panjang, perjuangan ya. Apa yang telah kita lakukan sebelum ibadah haji selama di dunia, semua kesalahan-kesalahan kita itu sudah dibalas oleh Allah ketika pelaksanaan ibadah haji. Makanya setelah melaksanakan ibadah haji, kita menjadi orang yang suci ya, karena dosa kita sudah terampuni. Maka dari itu diusahakan menjadi orang yang lebih baik, dan kebanyakan kita menjadi orang yang lebih bertakwa ya, lebih dekat dengan Allah. Oke, selanjutnya yang keenam ialah dengan ibadah haji seseorang dapat melatih diri dengan akhlak yang mulia. Kenapa kok bisa melatih diri dengan akhlak yang mulia? Karena di dalam ibadah haji tidak boleh melaksanakan hal-hal yang tidak baik. Ini adalah sebagai sebagai pelatihan buat diri kita ya, supaya kita nanti kalau sudah selesai haji, kita tidak melakukan hal-hal yang buruk lagi, hal-hal yang tidak mulia. Itulah yang dimaksud dengan melatih diri dengan akhlak yang mulia. Jadi dalam ibadah haji semuanya ada perjuangan ya, ada jihad ya. Yang pertama adalah jihadnya apa? Kita tidak boleh berkata kotor, apalagi perbuatannya keji, maksiat dan sebagainya. Kemudian yang kedua juga kita berjuang untuk menjadi orang yang lebih bertakwa, lebih dekat dengan Allah, dan masih banyak yang lainnya. Bersabar juga di sana ya, harus bisa bersabar. Oke. Nah, untuk materi kali ini, manfaat ibadah haji sudah selesai ya. Ada 6 poin ya. Yang pertama adalah sebagaimana halnya kita dapat mengingat perjuangan para nabi ya, yang dimulai dari Nabi Ibrahim sampai dengan Nabi Muhammad. Dan yang kedua, sebagai bentuk persatuan umat Islam yang tidak ada perbedaan di sana. Semuanya memakai baju putih, tidak ada yang miskin, tidak ada yang kaya, semuanya sama. Yang berbeda hanya ketakwaannya. Kemudian di sana juga kita akan terlatih menjadi orang yang lebih berakhlak mulia, kemudian menghasilkan sifat takwa, lebih dekat dengan Allah. Oke. Silakan dipelajari. Untuk tugas nanti silahkan kalian cek di Google Classroom ya, di Google Form sudah ada, kalian isi baik-baik. Ini adalah tugas dari materi minggu lalu ya, dari pengertian haji, kemudian keutamaan haji, dan juga yang sekarang manfaat haji. Ada 3 poin, silahkan dipelajari untuk mengerjakan soal-soal di Google Form. Oke, marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dari Ustadzah, apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi, Ustadzah minta maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kritik dan saran, silahkan isi di kolom komentar di bawah ini ya. Sudah akhiri, syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.